hati-hati, waspada. Jangan kita melampaui batas dalam bersikap sampai akhirnya kita mengikuti ritual-ritual meniru agama mereka, ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, ya. Mereka tidak bakalan ridho, ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti mereka dalam agama mereka, itu mereka suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah toleransi yang kebablasan, yaitu sebagian kaum muslimin itu ikut merayakan perayaan orang-orang non-muslim ataupun perayaan orang-orang kafir. Jadi teman-teman, kita tidak salah, kita itu bermuamalah dengan orang-orang kafir, semisal orang Yahudi ataupun orang Nasrani, itu dibolehkan di dalam agama kita. Namun, kita harus ada batasan-batasan tentang bertoleransi. Misal, kalau mereka merayakan ritual-ritual ataupun perayaan-perayaan mereka, kita tidak boleh mengikuti ataupun kita tidak boleh menghadiri acara perayaan orang-orang kafir. Apalagi yang saya akan tampilkan di dalam video ini sangat disayangkan sekali karena ada sebagian kaum muslimin yang ikut merayakan perayaan orang-orang kafir ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ingatlah, Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kalian sampai kita umat Islam mengikuti ajaran mereka. Nah, teman-teman, mari kita simak video tersebut. Nah, teman-teman, jadi ini adalah ada sebagian kaum muslimin ya, itu ikut dalam ritual perayaan orang non-muslim ataupun orang kafir. Kemudian di sini ditulis misa Natal dimulai dengan pemuda-pemudi altar misdinar diiringi banjari dan sholawat syair tanpa waton dari komunitas Gubuk Sufi Malang masuk ke dalam gereja. Jadi ya teman-teman, ini di dalam Islam, ini tidak boleh kita itu mengikuti perayaan mereka. Apalagi kita ini ya hadir dan merayakan ritual-ritual mereka. Dan orang-orang kafir itu sangat gembira apabila ada orang muslim ini mengikuti perayaan mereka. Memang mereka ini tidak akan ridho sampai kita nih umat Islam nih mengikuti agama mereka. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah Gus Muham El-Muqtadir, penggagas Gubuk Sufi Jabung Malang. Oke teman-teman, mari kita dengarkan ya apa yang beliau katakan. Agama cinta. Yang namanya agama cinta adalah universal, tidak melihat warna, tidak melihat apa-apa, tidak ada semua. Yang lihat adalah seluruhnya adalah kemanusiaan, seluruhnya adalah kerukunan kedamaian yang diwujudkan menjadi keindahan. Di dalam keindahan itu sendiri adalah ada kasih di setiap hati manusia itu sendiri. Di inti kasih itu sendiri itu adalah pandangan daripada agama cinta. Jadi perbedaan dari pandangan agama cinta itu sendiri adalah rahmat, yaitu keindahan. Yang dilarang, yang tidak dibenarkan, yang tidak diperbolehkan adalah membeda-bedakan. Sedangkan perbedaan itu sendiri adalah keindahan. Nah teman-teman, seakan-akan ya kalimatnya itu benar. Memang kita ini boleh melakukan bermuamalah dengan orang-orang kafir, namun ada batasannya. Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dan para sahabat juga bertetangga dengan orang-orang kafir. Namun bukan dengan ritual mereka. Maksud saya bukan ikut ritual mereka, ya, yaitu seperti perayaan besar mereka. Dan ini tidak boleh teman-teman. Tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat itu ikut merayakan perayaan-perayaan besar mereka. Bahkan teman-teman, Nabi SAW pernah menjenguk
orang Yahudi yang lagi sakit. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Janaiz dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu ada seorang anak Yahudi biasa membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ia sakit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya dan duduk di dekat kepalanya, seraya berkata kepadanya, masuklah ke dalam Islam. Lalu anak tersebut melihat kepada bapaknya yang berada di sampingnya. Sang bapak berkata kepadanya, taatilah Abul Qasim. Lalu ia masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sembari berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1356. Nah teman-teman, jadi kalau bermuamalah dengan orang-orang kafir ini dibolehkan dalam Islam. Apalagi orang tersebut itu lagi sakit, ya, tetangga kita misal orang Yahudi, kemudian orang Yahudi ini sakit, kita jenguk, itu boleh. Kita bermuamalah jual beli juga boleh. Bahkan Nabi SAW juga pernah menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Namun teman-teman, yang perlu diperhatikan, ini adalah masalah mengikuti ritual-ritual orang kafir. Ini yang dilarang oleh agama Islam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi lebih lengkapnya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian, sehingga kita di umat Islam mengikuti agama mereka. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Mereka ahlul kitab, ya, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik, ya. Ya, kata bahkan dalam perdebatan kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Allah perintahkan untuk berdebat pun cara yang baik. Maka ini isyarat kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Berdebat saja, untuk berdebat saja yang kita saatnya kita gontok-gontokan harus berbuat dengan cara yang baik. Apalagi dengan bermuamalah keseharian. Bermuamalah keseharian. Begitu ada hubungan dekat dengan Yahudi dan Nasara sampai Allah menghalalkan menikahi wanita-wanita Yahudiyah dan wanita-wanita Nasraniyah, dibolehkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilakum wa ta'amul lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanan mereka, sembelihan mereka dari ahlul kitab halal bagi kalian sebagaimana sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita dari mereka dari ahlul kitab halal kalian untuk kalian nikahi, ya, tidak jadi masalah. Menunjukkan interaksi banyak antara kaum muslimin dengan kaum ahlul kitab. Dan itu dipraktikkan di zaman Nabi SAW, dipraktikkan di kalangan para sahabat, bahwasanya mereka hidup bertetangga dengan Yahudi atau Nasrani. Di zaman sahabat kebanyakan Yahudi. Tetapi bagaimanapun kita berbuat baik kepada mereka, kita harus sadar bahwasanya mereka tidak akan ridho ya, sampai kita mengikuti agama mereka. Agama mereka, betul. Makanya kita bermuamalah dengan batasan-batasan yang syar'i, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalian berlebih-lebihan pun mereka tidak akan ridho sampai kita ikuti agama mereka. Agama mereka. Sampai kita ikuti agama mereka. Ya. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak musuhi agama kalian. Ya, kalian berbuat baik kepada mereka silakan, berbuat adil kepada mereka, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Bahkan tidak boleh kita menzalimi mereka, ya, dengan mensifati yang tidak benar, ya. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak berbuat adil kepada kaum yang kalian benci tersebut. I'dilu, berbuat adilah, wa aqrabu littaqwa. Adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita bicara ayat-ayat bagaimana tentang bermuamalah dengan non-muslim, orang kafir, Yahudi Nasara, sangat banyak, ya. Nah, teman-teman, jadi kita ini boleh bermuamalah dengan orang Nasrani ataupun Yahudi. Namun, ada batasan-batasannya. Jangan sampai kita ini melampaui batas, yaitu mengikuti ritual-ritual mereka. Ini jelas salah ya, teman-teman. Kalau kita mengingatkan hal ini, ya, mereka akan mengatakan Wahabi. Ya. Bahkan Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Namun, beliau, Nabi SAW, tidak pernah mengikuti ibadahnya orang-orang kafir. Jelas Nabi SAW itu melarang
Dan para sahabat Nabi SAW juga mengikuti Nabi, tidak pernah mengikuti ritual-ritual dan peribadatan orang-orang kafir. Maka dari itu ya teman-teman, kita ini jangan sampai toleransinya ini kebablasan. Maka dari itu jagalah akidah kita, karena Nasrani dan Yahudi tidak akan ridho, ya kita ini umat Islam ya, tidak akan ridho mereka ini sehingga umat Islam ini mengikuti agama mereka. Itu yang mereka inginkan, apalagi ya sebagian kaum muslimin ini ikut merayakan perayaan mereka. Wah, ini malah dia lebih suka, lebih gembira. Ini bisa merusak akidah kita. Lalu bagaimana? Ya, lalu bagaimana kita untuk mendakwahi mereka, sedangkan kita ikut di dalam acara peribadatan mereka? Dan seakan-akan kita ini membenarkan agama mereka, karena agama mereka itu adalah agama kesyirikan. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Dan praktek Nabi SAW luar biasa. Bagaimana Nabi SAW bertetangga dengan orang Yahudi. Bagaimana Nabi SAW menjenguk pembantunya yang Yahudi kemudian Nabi dakwah, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana para sahabat bermuamalah sampai berbelanja dengan orang Yahudi. Sampai Nabi SAW meninggal punya gade dengan orang Yahudi. Artinya Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Tapi ingat, ada batasannya. Ya. Ada batasannya. Jangan sampai melampaui batas, bertasyabuh dengan mereka, tidak boleh meniru mereka. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyelisih Yahudi. Ya. Rasulullah menyuruh untuk misalnya menyemir rambut, orang Yahudi tidak menyemir rambut mereka. Rasulullah SAW suruh di zaman Nabi untuk sholat dengan menggunakan khuf. Karena mereka sholat tidak menggunakan khuf. Rasulullah suruh menyelisih. Ya. Baik perkara ibadah maupun perkara tradisi. Ya. Rasulullah SAW suruh menyelisihi. Ya, jangan ikuti mereka. Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau saya meniru suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, Allah turunkan firman-Nya, "Walan tardu ankal yahudi walan nasara." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai kau mengikuti agama mereka. Sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Hati-hati, waspada, jangan kita melampaui batas dalam bersikap sampai akhirnya kita mengikuti ritual-ritual meniru agama mereka, ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, ya. Mereka tidak bakalan ridho, ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti mereka dalam agama mereka, itu mereka suka. Ya. Ini yang mereka cari, ya. Ingin kita ikut seperti mereka, beribadah bersama mereka, merayakan bersama mereka, itu mereka sukai. Dan itu Allah larang. Jangan ikuti agama mereka. Kenapa? Agama mereka agama kesyirikan. Berbuat baik, oke. Allah yang suruh berbuat baik. Bahkan dalam berdebat saja suruh baik kepada mereka. Nabi SAW mempraktekkan berbuat baik, tapi untuk urusan agama, enggak, ya. Kata Nabi dalam perjanjian Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, lil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum. Kaum muslimin punya agama sendiri, orang Yahudi punya agama sendiri. Dan Allah turunkan ayat, lakum dinukum waliyad. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Harus jelas. Tamayus, kaum muslimin harus punya identitas yang jelas, bukan yang tidak jelas. Ini kita sedihkan sekarang, zaman sekarang orang nggak tahu, ingin cari keridhaan Yahudi Nasara, ingin mencari keridhaan mereka, ingin cari muka di hadapan mereka, berlebihan, sampai ibadah dalam gereja, maulidan di gereja, kemudian apa maksudnya ya? Ya. Solawatan di dalam gereja, ya. Natalan bareng di gereja. Ya. Apa begitu yang disukai oleh Nabi SAW? Ya. Apakah begitu yang dimaksudkan oleh Allah? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Kalian ingin mencari keridhaan orang Yahudi Nasara dengan cara mengikuti agama mereka, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Maka seorang waspada, ya. Allah ingatkan Nabi SAW, Allah menggunakan walan, mereka tidak bakalan ridho. Bukan berarti kita bermusuhan perang dengan mereka, tidak. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya berbuat baik. Ya, bagaimana sahabat menyuruh keluarganya untuk membuat makanan kepada tetangganya Yahudi. Ketika dia tanya, sudah bikin iya sudah makanan. Kalian kirim enggak kepada Yahudi tersebut? Tetanggaku, kata mereka tidak. Kata dia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril datang kepadaku
mengingatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Kemudian dia bikin makanan buat diberikan kepada Yahudi. Ya, taib. Kita bermuamalah ada batasannya. Adapun sudah masalah keagamaan, ya acara ritual keagamaan mereka, maka tidak boleh. Maka tidak boleh ya. Batasannya. Dan itu yang mereka ingin agar kita seperti mereka. Nih ingat nih ya. Kita bangga alhamdulillah kita Islam tauhid. Yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah nabi. Kita tidak menyembah manusia. Tidak. Kita tidak menyembah wali, kita tidak menyembah sunan, kita tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Kemudian kita berlebih-lebihan toleransi, akhirnya ikut serta dalam acara-acara keagamaan mereka ya. Ya, kapan kita mendakwahi mereka? Kapan kita ingatkan bahwasanya sebagaimana Nabi mengirim surat kepada Heraklius ya. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawin bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Jelas Nabi mengenai Heraklius. Raja Romawi Nabi kirim. Iya, betul Ustaz. Kepada lihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan cara yang baik. Nabi tulis ila azimil Rum, ila Herakl azimil Rum. Perhatikan Nabi bagaimana bermuamalah yang baik. Kepada Heraklius, penguasa atau pembesar Romawi. Jelas. Nabi ngakui dia penguasa. Nabi tidak merendahkan, wahai si kafir, wahai si musyrik. Nah, Nabi sampaikan ketika duniawi, Rasulullah sebutkan. Nabi tidak wahai si kafir, si enggak. Nabi bilang ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirza MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho ya kita ini kaum muslimin sampai kita ini umat Islam mengikuti agama mereka. Nah, teman-teman, semestinya ini penjelasannya itu panjang sekali ya. Namun ya saya potong ini yang paling pentingnya ya, yaitu beliau ini menasihati kepada kaum muslimin yang belum pernah tahu ya tentang terkait masalah ini, yaitu mereka ini sangat bermudah-mudahan yaitu melampaui batas dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Maksud saya bermuamalah itu dibolehkan ya, bahkan Nabi SAW itu bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, bertetangga lagi. Namun kalau dalam hal peribadatan, ya, dalam hal ritual, Nabi SAW tidak pernah melakukannya ataupun ikut-ikutan dalam peribadatan mereka ini. Maka dari itu ya teman-teman ya, kita ini kaum muslimin saling menasehati agar akidah kita ini terjaga. Jangan sampai kita ini terikut-ikutan acara ritual mereka. Coba kita lihat teman-teman yang dalam video pertama tadi ya. Ada seorang muslim yang mengaku mereka ini adalah aliran sufi. Mereka ikut merayakan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Bahkan di situ diadakan acara seperti sholawatan dan tabuh rebana. Itu dirayakan di belakang orang kafir ya. Depannya orang kafir. Terus diikuti mereka. Dan ini sudah jelas ya teman-teman di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita ini mengikuti agama mereka. Maka dari itu, kalau ada orang yang mengaku Islam, itu merayakan perayaan orang-orang kafir ya. Maksud saya mengikuti perayaan orang-orang kafir. Mereka ini sangat gembira ya. Berarti kan wah mereka ini sudah mengikuti agama kami. Dan ini adalah merusak akidah ya kaum muslimin. Mereka ini orang kafir ya, menyembah nabi ya. Bukan menyembah Allah SWT. Kita ini berbeda dengan mereka. Kita ini menyembah Allah SWT. Dan mereka ini menyembah nabi. Jelas mereka ini agamanya dibangun di atas kesyirikan. Berbeda dengan kaum muslimin ya teman-teman, agamanya ini dibangun di atas tauhid, hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, maka dari itu jagalah akidah kita, jangan sampai kita ini rusak dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka dari itu teman-teman ya, kita ini kalau dinasihati jangan langsung marah, langsung menuduh ini Wahabi mana tahu ya. Dan Ustadz Dr. Firanda juga menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bahwa ya kita tidak boleh mengikuti agama mereka yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah teman-teman, demikianlah ya teman-teman.
Jadi saya tidak berpanjang lebar untuk menjelaskan karena beliau, Ustadz Dr. Firanda, sudah sangat jelas sekali penjelasan beliau. Nah, teman-teman, jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.